Lin Xiaoxia kembali terjatuh di tanah. Dia sama sekali tidak menyangka. Zhang Wei tidak melepaskannya untuk sementara waktu. Tapi justru pergi mencari Gu Yanyan untuk bersiap memakannya. Bunuh aku. Aku takut sakit. Suara Lin Xiaoxia terdengar isak. Aku mohon padamu, Zhang Wei. Bagaimana Wei? Ayah, jangan biarkan Gu Yanyan memakanku. Aku benar-benar tahu aku salah. Zhang Wei tidak mengindahkan rayuan Lin Xiaoxia. Dia merengkuh Gu Yanyan, lalu menghisap rasa Li Xiaomeng dari mulutnya. Bersiap untuk mengorbankan diri lagi. Sebagai zombie yang berkelanjutan. Dia hari ini tidak berencana untuk menyakiti Lin Xiaoxia. Saat itu, selamat kepada host di depan manusia. Tidak sedikit pun menyembunyikan hasrat primitifnya. Mencapai prestasi kelas B. Manusia saat ini berbuat kesalahan. Titik evolusi 2. Zhang Wei tiba-tiba tercengang. Ternyata mendapatkan 2 titik evolusi sekaligus. Ini adalah pertama kalinya. Dia melihat dengan saksama. Di samping pohon keterampilan, ternyata berdiri sebuah kolom pencapaian. Kolom pencapaian dibagi menjadi 3 baris, atas, tengah, dan bawah. Setiap baris masing-masing ditulis dengan 9 pencapaian. Masing-masing sesuai dengan 3 level, S, A, dan B. Saat ini, pencapaian level S dan A tidak terlihat namanya. Pencapaian level B selain yang sudah terbuka, saat ini dilakukan oleh. Juga ada anak laki-laki tentara. Bulan Sabit Tianchong. Menangkap Meng Huo 7 kali, dan lain-lain. Zhang Wei hanya sekilas melihat. Sudah tahu nilai penting dari pencapaian ini. Inti moral masyarakat awam. Ketahanan mental sama sekali tidak dapat menyelesaikannya. Namun saat ini tidak terburu-buru untuk membuka pencapaian. Saat ini ada total 3 poin keterampilan. Cukup untuk mempelajari semua 3 keterampilan. Zhang Wei dengan lembut menyentuh panel keterampilan. Sesaat, di depan Zhang Wei kehilangan semua warna. Ketika Zhang Wei mengira, penglihatan tajamnya mengalami masalah. Sekitar bola matanya yang awalnya mati rasa tiba-tiba merasakan kesemutan. Seolah-olah ribuan arus listrik kecil melompat di permukaan bola mata. Tidak lama kemudian, penglihatannya perlahan menjadi jelas. Detail yang sebelumnya kabur kini terlihat jelas. Bahkan bulu halus di tubuh Lin Xiaoxia pun terlihat jelas. Zhang Wei mengedipkan mata. Dalam hatinya sangat terkejut. Efek dari penglihatan tajam jauh melebihi ekspektasinya. Sistem ini tidak terlalu mirip dengan memberikan kepribadian pada zombie, melainkan lebih mirip menciptakan manusia baru. Setelah merasakan efek penglihatan tajam, ia menggerakkan pikirannya. Kulitnya yang awalnya pucat dengan cepat berubah menjadi coklat tua. Teksturnya juga menjadi kasar dan keras. Seolah-olah tertutup oleh lapisan batu yang tebal. Ia mengambil pecahan kaca yang dihancurkan Lin Xiaoxia. Ia menusukkan pecahan itu ke lengan sendiri dengan keras. Pecahan kaca itu segera berubah menjadi serbuk. Zhang Wei terbelalak. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pecahan kaca yang begitu tajam sekarang sudah menjadi bubuk. Senjata-senjata umum lainnya juga tidak perlu dibicarakan. Selama pria jurusan teknik di Universitas Linhai belum berhasil membuat senjata jarak jauh dari laboratorium, dia adalah tak tertandingi di sekolah. Memikirkan hal ini, Zhang Wei dengan santai melirik Lin Xiaoxia. Terlihat Lin Xiaoxia terkulai bersandar di dinding. Jelas terkejut oleh apa yang baru saja dilihat. Mungkin ini efek dari keterampilan perbaikan otak. Dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dia mengangkat Gu Yanyan yang kaku dan meninggalkan sel penjara. Lin Xiaoxia benar-benar bingung. Tepat baru saja, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Melihat Gu Yanyan mendekat, dia memilih untuk menutup mata dan menunggu kematian. Namun ketika dia tidak merasakan rasa sakit dalam waktu lama, buka matamu dengan hati-hati. Ia bahkan menyaksikan langsung pemandangan zombika. Tidak diragukan lagi. Ini adalah kabar baik baginya. Setidaknya, untuk sementara ia tidak perlu mati. Namun, Lin Xiaoxia masih tidak bisa memahami pemikiran Zhang Wei. Setelah berpikir keras, ia hanya bisa menyalahkan bahwa otak zombie bermasalah. Bahkan untuk zombie pintar seperti Zhang Wei, ia juga tidak bisa menghindari kekurangan intelektual yang inheren pada zombie. Segera setelah itu, Lin Xiaoxia melihat Zhang Wei membawa Gu Yanyan keluar. Kesempatan bagus. Lin Xiaoxia segera bereaksi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Setiap kali Zhang Wei pergi,
Itu berarti ia memiliki waktu 2,5 jam untuk melarikan diri. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Ia berdiri. Ia berjalan pelan-pelan menuju pintu besi di sisi kiri. Ia perlahan mendorong pintu terbuka. Engsel pintu mengeluarkan suara berdecit lembut. Dalam suasana yang sunyi, suara itu terasa sangat nyaring. Lin Xiaoxia menahan napas. Takut melihat mata merah Zhang Wei di belakang pintu. Lalu dimangsa oleh sekelompok zombie saat dia tertawa menakutkan. Untungnya, adegan mengerikan ini tidak terjadi. Setelah pintu dibuka, angka 17 yang besar membuat Lin Xiaoxia sedikit tertegun. Tidak pernah terbayangkan. Zhang Wei ternyata mengurungnya di ruang penyimpanan lantai 17. Dia mengangkat kepala dan melihat keluar jendela. Menyadari bahwa sekarang sudah malam. Sejak dia dan Li Xiaomeng pingsan, telah berlalu 1 hari penuh. Hatinya seketika dipenuhi dengan berbagai perasaan. Tanpa sempat merenungkan berlalunya waktu, dia dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Matanya melirik ke sekeliling, mencoba mencari apapun yang bisa digunakan. Di detik berikutnya, matanya melintasi lebih dari 20 ponsel yang tersebar di lantai. Tiba-tiba tertegun. Ponsel. Lin Xiaoxia akhirnya tersadar. Telepon yang diterimanya pagi ini pasti dari Zhang Wei. Munculnya zombie di lantai 17 juga adalah ulah Zhang Wei. Apakah para pria mati bersamaan dengan zombie atau ini ulah Zhang Wei? Dari awal hingga akhir, semua ini ada dalam rencana Zhang Wei. Meskipun Zhang Wei masih memiliki akal, namun dalam pemikirannya, dia sudah sepenuhnya menjadi zombie. Sangat berbahaya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dengan cepat membungkuk untuk mengambil sebuah ponsel yang tidak diketahui. Milik pria malang yang mana? Untungnya, ponsel masih memiliki sinyal. Lin Xiaoxia tidak bisa menahan napasnya. Merasa bahwa Zhang Wei juga tidak mempertimbangkan segalanya dengan matang. Ponsel ini membantu di siang hari. Zhang Wei telah menipu dia dan Li Xiaomeng. Sekarang malah menjadi alat untuk dia melarikan diri. Dia cepat-cepat membuka buku telepon. Dengan gemetar, dia mendial sebuah nomor. "Siapa kamu?" Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Saat itu, Lin Xiaoxia hampir menangis karena terlalu bahagia. "Saya Lin Xiaoxia. Sekarang terjebak di gedung Yifu. Bisakah kamu datang menyelamatkanku?" Dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Sambil berusaha keras mengingat nama pengejarnya. Sepertinya namanya Sun Xiaochuan. Sekarang Sun Xiaochuan adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Jika tidak ada yang menjemput, hanya dengan kekuatan dirinya sendiri, sangat sulit untuk meninggalkan gedung Yifu. Untungnya, Sun Xiaochuan di ujung telepon jelas bersedia membantu. Suaranya bahkan meningkat 8 oktav. "Jangan takut, kami sekarang di asrama putri. Besok pagi, akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Bertahanlah, pasti tunggu aku." Lin Xiaoxia mendengar janjinya. Hatinya seketika menjadi lebih tenang. Tapi mengingat Zhang Wei, monster itu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan orang di telepon. "Kawan Xiaochuan, kamu harus membawa lebih banyak orang. Di sini telah muncul zombie bermutasi. Sangat berbahaya. Tenanglah, Xiaoxia. Saya punya busur komposit. Cukup untuk menghadapi zombie-zombie ini. Ngomong-ngomong, saya punya kabar baik untukmu. Su Wanting juga ada di asrama putri sekarang. Besok kamu akan bisa bertemu dengannya." Mendengar bahwa Sun Xiaochuan memiliki busur komposit, Lin Xiaoxia merasa sedikit tenang di dalam hatinya. Dia mengakhiri panggilan. Hatinya mulai bersemangat. Dia harus menemukan tempat yang aman untuk bertahan malam ini. Selama dia bisa bertahan malam ini, dia akan sepenuhnya aman. Dia dengan hati-hati mendorong pintu sebuah kelas. Dan cepat-cepat masuk ke dalam. Ruang kelas itu gelap. Hanya cahaya bulan yang menerobos melalui jendela, menerangi wajahnya yang tegang. Dia bersandar di dinding, mengambil napas dalam-dalam, berbisik untuk memberi semangat pada dirinya sendiri. Selama dia bisa bertahan malam ini, aku bebas. Selama dia bisa bertahan malam ini, aku akan aman. Yang tidak diketahui Lin Xiaoxia adalah, di sudut bayangan pintu masuk atap, Zhang Wei mengawasi setiap gerakannya dengan teliti. Setiap gerakan terlihat dengan jelas. Dia melihat Lin Xiaoxia bersembunyi di dalam kelas. Zhang Wei tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Dia sama sekali tidak takut Lin Xiaoxia akan melarikan diri.
Begitu mendengar tentang pelarian, dia merasa senang. Untuk mempersiapkan kejutan bagi Lin Xiaoxia, dia memutuskan untuk pergi ke asrama putri terlebih dahulu. Dia sangat ingin tahu, ketika Lin Xiaoxia dan Su Wanting saling bertatapan, akan seperti apa pemandangan itu. Detik berikutnya, Zhang Wei berjalan ke tepi atap, menggerakkan kulit batu. Dia melompat tanpa ragu. Suara ledakan yang besar. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Suaranya mengguncang langit, seolah-olah seperti gempa bumi. Zhang Wei mengibaskan debu dari tubuhnya. Dia keluar dari lubang besar di bawahnya. Efek kulit batu sangat baik. Tubuhnya sekeras batu, tanpa cedera sedikit pun. Hanya telapak kakinya sedikit kesemutan. Setelah memastikan kekuatan pertahanan dirinya saat ini, Zhang Wei berjalan besar ke arah asrama putri. Sebentar kemudian, dia sudah tiba di depan gedung asrama. Pintu masuk asrama putri sudah dipasang dengan kawat besi sederhana. Jendela asrama di lantai bawah bahkan sudah dipaku rapat dengan papan kayu. Jelas ini dilakukan untuk mencegah serangan zombie. Yang lebih penting adalah, asrama putri adalah yang terbaik di Universitas Linhai. Gedung asrama dengan kondisi akomodasi terbaik. Terdapat total 16 lantai. Bagi zombie biasa, mencoba masuk ke gedung asrama putri ini adalah hal yang mustahil. Tapi beruntung sekarang yang menyerang gedung ini adalah Zhang Wei. Dia berkeliling gedung asrama, dan berhasil menemukan sudut pandang yang terhalang. Tempat ini tertutup oleh dahan dan daun pohon besar. Sulit untuk ditemukan. Efek pengendalian tubuh memberinya keuntungan yang tak terduga. Tak ada yang bisa membayangkan zombie akan memanjat jendela. Mendaki hingga lantai 5. Zhang Wei melompat masuk melalui jendela. Klang! Kaca mengeluarkan suara pecah. Zhang Wei langsung berdiri di tempat, ingin memastikan apakah suara itu menarik perhatian. Namun, dia tidak mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Justru mendengar suara nyanyian pelan. Dia langsung merasa sangat penasaran. Berjalan mengikuti arah suara nyanyian. Terlihat seorang pria dan wanita sedang berpelukan. Rambut kuning pria itu sangat sesuai dengan perilakunya saat ini. Aku sudah tahu kau bajingan ini tidak baik. Di tengah malam, memaksaku untuk menemanmu ronda. Aku mendengar bahwa Sun Xiaochuan menghubungi Lin Xiaoxia kehilangan fokus sepenuhnya setelah menerima telepon. Kami hanya ingin membalasnya lebih awal. Kata-kata pria berambut kuning itu belum selesai. Dia melihat dengan tidak percaya. Telapak tangan pucat yang menembus dadanya. Tidak mengeluarkan suara apapun dan mati. Ini benar-benar membuat penasaran bisa membunuh orang. Zhang Wei mengusap bercak darah di tangannya dengan pakaian kedua orang itu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, sebagai zombie penggemar cinta sejati yang teguh, dia sangat tidak suka dengan perilaku si rambut kuning. Ding! Selamat, host telah membunuh seorang manusia jantan dewasa. Pengalaman 10. Selamat, host telah membunuh seorang manusia betina dewasa. Pengalaman 5. Suara pemberitahuan sistem datang terlambat. Zhang Wei melirik panel sistem. Masih kurang 77 poin pengalaman untuk naik level. Seketika itu dia kehilangan minat. Target malam ini sangat jelas. Menemukan Su Wanting. Membawanya kembali ke ruang kecil. Mengikuti nafas memori. Zhang Wei berjalan diam-diam menuju lantai 7. Aroma Su Wanting di udara semakin kuat. Akhirnya membawanya sampai di depan pintu asrama 8709. Dia tanpa ragu mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Pintu itu jatuh dengan suara keras, mengeluarkan suara dentuman yang dalam. Ruangan asrama berantakan. Di atas tempat tidur dipenuhi berbagai macam pakaian. Tatapan Zhang Wei dengan cepat menyapu ruangan. Segera mengunci pada kamar mandi yang berkabut. Siapa itu? Suara ini begitu besar. Apakah ingin mencari mati? Suara seorang wanita yang marah berasal dari kamar mandi. Zhang Wei tidak menjawab, tetapi dengan penuh minat melihat ke arah pintu kamar mandi. Dia benar-benar ingin melihat apa reaksi Su Wanting setelah menemukan zombie menghalangi pintu. Untungnya, Su Wanting tidak membuatnya kecewa. Su Wanting dengan berani membanting pintu kamar mandi dari dalam. Pipi bercahaya merah karena panas. Tatapannya masih menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Pandangan Su Wanting jatuh pada pintu asrama yang terlempar. Awalnya terkejut, kemudian melihat ke arah Zhang Wei yang berdiri di sampingnya. Mataku terbelalak tak percaya. Para zombie datang.
Su Wanting berteriak. Dia panik berlari kembali ke kamar mandi sambil meraba-raba. Mencoba mencari senjata. Namun, selain peralatan mandi dan handuk, di asrama hampir tidak ada benda yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan terdesak, dia meraih pengering rambut yang terletak di sampingnya. Memegangnya erat-erat, seolah-olah dengan begitu bisa memberinya sedikit rasa aman. Zhang Wei mendengus sinis. Dia melayangkan tangan ke arah pengering rambut. Pengering rambut di tangan Su Wanting langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, dia juga jatuh terkulai di tanah. Masih ingat saya? Siswa Su Wanting. Zhang Wei melihat Su Wanting dari atas. Dia merasakan kepuasan karena bisa membalas dendam. Dendam kemarin. Hari ini terbayarkan. 3 gadis cantik yang meninggalkannya kini semua berada di tangannya. Zhang Wei berpikir dalam hati. Apakah harus membawa Su Wanting kembali ke sel? Bersama Lin Xiaoxia terkurung. Dia membayangkan suasana pertemuan mereka. Terutama Su Wanting yang merupakan model wanita dewasa. Berdiri berdampingan dengan Lin Xiaoxia yang mungil. Saling bertatapan dengan bingung. Pasti pemandangan itu sangat menarik. Kamu adalah Zhang Wei. Kamu bahkan bisa berbicara. Su Wanting berkata dengan gagap. Matanya penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang yang terinfeksi belum tentu menjadi zombie? Pemikiran seperti itu muncul di benak Su Wanting. Itu tidak penting. Teman Su Wanting, apakah kamu ingin hidup? Zhang Wei menginjak handuk Su Wanting dengan kaki kirinya. Dengan tidak sabar memotong spekulasi Su Wanting. Kini Su Wanting ketakutan sehingga tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa mengangguk terus-menerus. Takut jika dirinya ragu sedikit saja akan mengundang bahaya maut. Zhang Wei melihat situasi itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum puas. Tentu saja, jika Su Wanting bersedia bekerja sama itu adalah yang terbaik. Saat Zhang Wei bersiap untuk mengemas Su Wanting dan membawanya pergi. Namun, dari sudut matanya, ia melihat harapan di mata Su Wanting. Zhang Wei segera waspada. Dalam sekejap, ia merasakan sedikit rasa sakit di punggungnya. Seperti digigit nyamuk sekali. Ia secara refleks meraba punggungnya. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda logam yang dingin. Tepatnya, itu adalah sebuah ujung panah besi. Ujung panah itu menembus pakaiannya, tapi tidak menusuk kulitnya. Zhang Wei dengan bingung menoleh ke belakang. Terlihat seorang pria gemuk berdiri tidak jauh dari situ. Ia memegang busur gabungan di tangannya. Matanya dipenuhi rasa ketakutan dan kegelisahan. Berdasarkan bau yang lemah namun familiar, Zhang Wei hampir dalam sekejap menentukan nama orang gemuk ini. Juga tidak memberi Sun Xiaochuan waktu untuk bereaksi. Sang penyelamat yang diharapkan tinggi oleh Lin Xiaoxia. Korban yang dipermainkan oleh pasangan liar di lantai 5. Zhang Wei tidak ragu. Juga tidak memberi waktu kepada Sun Xiaochuan untuk bereaksi. Dia bergerak cepat. Seketika muncul di depan Sun Xiaochuan. Dengan suara, krek, leher Sun Xiaochuan pun dipatahkan. Selamat, host telah membunuh seorang pria dewasa. Pengalaman 10. Zhang Wei melirik mayat dengan rasa jijik. Ia menggunakan pakaian korban untuk mengelap minyak di tangannya. Dia sudah mati. Su Wanting melihat mayat di lantai. Tampaknya agak sulit dipercaya. Orang yang dibunuh pasti mati. Ini saja kamu tidak tahu. Zhang Wei melihat Su Wanting. Sangat curiga dia menjadi bodoh karena terlalu terstimulasi. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Su Wanting tampaknya masih tidak mengerti. Masih terus bertanya dengan bingung pada Zhang Wei. Zhang Wei sekarang mengerti. Su Wanting secara tidak sadar menganggapnya sebagai manusia. Saat ini, kiamat baru saja terjadi selama 2 hari. Kebanyakan orang masih belum mengubah pandangan mereka. Zombie memakan manusia sangat umum. Manusia membunuh manusia masih bukan sesuatu yang jarang. Itu adalah sesuatu yang perlu dicemooh. Namun Zhang Wei tidak tertarik memberi Su Wanting pengetahuan tentang kiamat. Dia hanya dengan jijik merobek sepotong daging dari tubuh Sun Xiaochuan, memasukkannya ke mulut dan mulai mengunyah. Sekarang Su Wanting akhirnya bereaksi. Berdiri di depannya, bukanlah seorang penjahat yang sangat kejam, melainkan benar-benar seorang zombie. Zombie memakan manusia, yang tidak perlu menggunakan akal sehat. Jangan makan aku. Suara Su Wanting bergetar. Hampir terdengar seperti keluar dari tenggorokannya.
Dengan sedikit permohonan, dia berusaha keras untuk bergerak mundur. Sampai punggungnya menempel di dinding kamar mandi yang dingin. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Jangan tegang. Saya bukan orang jahat. Zhang Wei mengunyah daging kambing di mulutnya, sambil mempercayai dengan suara keras. Su Wanting segera mengangguk. Dengan rapat menutup bibirnya. Tidak berani menghela nafas. Takut suara nafasnya menjadi alasan Zhang Wei untuk memakannya. Zhang Wei melihatnya. Ada kilasan pemikiran di matanya. Su Wanting begitu mengerti situasi. Jika langsung seperti Li Xiaomeng, membuangnya ke kelompok zombie juga cukup sia-sia. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Su Wanting memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau mengeluarkan suara. Harus memikirkan cara untuk mengendalikannya. Dia melihat sekeliling. Pandangannya segera jatuh pada tempat tidur Su Wanting. Alat yang disiapkan Su Wanting lengkap. Dia tidak perlu repot-repot mencarinya. Zhang Wei menarik tali merah di atas kasur. Bersiap untuk mengikat Su Wanting dengan erat. Tubuhnya sedikit bergetar. Namun dia tidak berani melawan. Hanya bisa membiarkan Zhang Wei mengatur. Cepatlah. Su Wanting berbicara dengan nada meminta. Zhang Wei tidak menghiraukan permohonan Su Wanting. Tali terikat di berbagai sendi Su Wanting. Meninggalkan bekas merah yang dangkal. Namun justru menambah keindahan yang rapuh. Setelah selesai mengikat, Zhang Wei berdiri, mengamati karyanya dengan teliti. Kemudian mengangguk puas. Lalu dia mengambil handuk di tepi tempat tidur, dan secara kasar memasukkannya ke dalam mulut Su Wanting. Agar Su Wanting tidak berteriak, akhirnya dia mengangkat spray. Dia membungkus seluruh tubuh Su Wanting seperti ketan. Bahan spray itu lembut dan tebal, yang bisa menutupi tubuh Su Wanting. Dan juga dapat mencegahnya selama proses dipindahkan. Dari mengalami cedera yang tidak perlu. Setelah menyelesaikan semua ini, Su Wanting menjadi paket portabel, yang bisa dengan mudah dipindahkan ke sel penjara di gedung Yifu. Zhang Wei mengangkat paketnya. Dengan bangga, dia berjalan keluar dari asrama 8709. Lalu dia tertegun di pintu. Di luar dipenuhi mahasiswa. Tepatnya, semua adalah perempuan. Kerumunan besar mengelilingi 8709. Asrama dikelilingi 3 lingkaran di dalam dan luar. Mereka yang tidak tahu, masih mengira bahwa Zhang Wei adalah penyintas yang dikelilingi zombie. Beberapa gadis menggenggam busur dan panah yang sama dengan Sun Xiaochuan. Senar busur tegang. Anak panah sudah diarahkan ke Zhang Wei. Di depan sekelompok siswa, adalah seorang wanita yang duduk di kursi roda. Sekitar usia 28 atau 9 tahun, seorang guru wanita. Guru wanita itu saat ini mengenakan mantel biru tua yang dipotong dengan baik. Kerahnya sedikit tegak, menyebabkan lehernya terlihat panjang dan elegan. Melihat pemandangan ini, Zhang Wei sangat terpesona. Wanita di kursi roda ini sangat ia kenal. Dia adalah sosok terkenal di Universitas Linhai. Wakil profesor jurusan seni pertunjukan, Su Lingyun. Dia sebenarnya berencana untuk pergi dalam beberapa waktu. Mencari Su Lingyun yang sudah menjadi zombie. Tidak akan mengira bahwa wanita guru berkaki cacat ini ternyata masih hidup dengan baik. Lepaskan anak panah. Bersamaan dengan perintah Suling, beberapa anak panah melesat ke udara. Langsung menuju Zhang Wei. Agar tidak melukai paket di bahu Zhang Wei, para gadis sengaja menghindari posisi di bahu kiri. Namun anak panah ini melesat cepat. Namun saat menyentuh kulit Zhang Wei, mereka segera berubah bentuk. Mereka jatuh lemas ke tanah. Suasana seketika menjadi hening. Para siswi membelalak. Wajah mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Tidak tahu siapa yang berteriak. Ayo lari. Kerumunan langsung menjadi kacau. Mereka berkerumun menuju lift dan tangga untuk melarikan diri. Meskipun guru wanita itu berteriak perintah, itu tidak ada gunanya. Zhang Wei berdiri di tempat. Dia hanya merasa bahwa kekacauan ini sangat aneh. Dia hanya berdiri di sini tanpa bergerak. Sebuah rencana yang ditujukan padanya tiba-tiba hancur. Namun, dia tidak bisa membiarkan siswi-siswi yang panik ini pergi begitu saja. Di matanya, ini semua adalah pengalaman yang datang kepadanya. Tidak mengambilnya adalah pemborosan yang sangat besar. Dia pertama-tama membungkuk, meletakkan Su Wanting yang terikat seperti zongsi pelan-pelan di tanah. Gerakannya lembut. Takut Su Wanting belum sampai di sel tahanan sudah mati. Kemudian adalah saat pembunuhan. Tidak masuk.
Kali ini Zhang Wei tidak memperlakukan Sun Xiaochuan. Dan pasangan burung merpati itu seperti mencabut hati langsung. Tetapi memilih untuk menginfeksi sekelompok gadis ini menjadi zombie. Selamat kepada pemilik, berhasil menginfeksi seorang manusia betina dewasa. Nilai pengalaman 3. Selamat kepada pemilik, berhasil menginfeksi seorang manusia betina dewasa. Nilai pengalaman 3. Selamat kepada pemilik. Anda telah diperbarui. Level saat ini adalah 3. Tanpa sadar, Zhang Wei ternyata sudah naik level. Saat ini, sebagian besar gadis sudah menjadi zombie yang bergerak kaku. Sedikit yang beruntung berhasil melarikan diri melalui lift ke lantai lain. Sekarang satu-satunya yang masih tersisa di lantai 7 adalah sekelompok mahasiswa yang mengerumuni Su Lingyun. Karena kursi roda Su Lingyun tidak muat masuk lift. Mahasiswa yang mengerumuni dia juga terjebak di belakang. Di mata Zhang Wei terpantul seberkas dingin. Dia tanpa ragu berlari menuju pintu lift. Kalian pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Zombie ini tujuannya adalah aku. Su Lingyun sedikit berubah ekspresi. Menyadari bahwa Zhang Wei tidak biasa. Mendengar kata-kata itu, gadis-gadis yang mengelilingi Su Lingyun menahan air mata. Menggigit bibir, berbalik dan melarikan diri. Zhang Wei juga tidak berniat mengejar gadis-gadis itu. Dia berjalan lambat menuju depan Su Ling. Kenapa kamu tidak takut? Zhang Wei sangat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak takut mati. Su Lingyun sangat tenang. Seolah-olah sudah memprediksi bahwa Zhang Wei akan berbicara. Makan orang, makan orang. Seorang yang baru saja berubah menjadi zombie. Gadis itu berjalan menuju Su Lingyun. Seketika mendapat sebuah tendangan tanpa belas kasihan dari Zhang Wei. Namun meskipun begitu, Su Lingyun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berbicara. Sedikit tidak mengerti. Dia mendekati wajah Su Lingyun. Menjulurkan lidah. Langsung menjilati pipinya sekali. Sensasi basah itu membuat Su Lingyun bergetar seluruh tubuhnya. Perutnya bergejolak. Dia tiba-tiba mendorong kursi rodanya untuk mundur. Tapi menabrak pintu lift yang tertutup rapat. Apa kamu sudah gila? Zhang Wei hanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa menggema di lorong yang luas. Terasa sangat menyakitkan di telinga. Aku masih berpikir bahwa kamu, guru, tidak bisa berbicara. Akhir dunia. Ini adalah zaman di mana batas moral dilanggar oleh kemanusiaan. Sebagai seorang zombie, dia bahkan tidak perlu mematuhi moralitas manusia. Zhang Wei menarik Su Lingyun dengan sekali tarikan. Mengangkatnya ke bahunya. Guru, ngomong-ngomong, Anda dan Su Wanting sama-sama bernama Su. Jangan-jangan ada hubungan darah? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul di benak Zhang Wei, tetapi merupakan keraguan yang sudah lama ada dalam pikirannya. Hanya saja sebelumnya dia tidak mengenal siapapun. Sama sekali tidak bisa ditanyakan. Kini dia telah menjadi zombie yang dapat melakukan sesukanya. Tentu saja harus menjernihkan keraguan dalam hatinya. Namun Su Lingyun yang kehilangan kursi roda tetap terdiam. Memiliki tampang seolah siap menghadapi kematian. Sama sekali tidak ada niat untuk menjawab pertanyaannya. Zhang Wei juga tidak marah. Dia selalu toleran terhadap titik evolusinya. Dia hanya berjalan diam-diam ke pintu asrama 8709. Lalu mengangkat Su Wanting yang mulutnya terisi handuk. Menuju ke atap. Waktu mendesak. Tugas harus dilaksanakan. Malam ini di atap. Dia ingin menyelesaikan 2 pencapaian sekaligus. Dia naik ke atap gedung. Dengan santai menurunkan 2 wanita bersuku Su. Zhang Wei berjalan ke tepi atap tanpa menoleh. Angin malam melolong. Su Lingyun duduk terkulai di atas permukaan beton yang dingin. Merasa agak kedinginan. Su Wanting yang mulutnya disumbat berusaha mengeluarkan suara. Karena tubuhnya dibungkus erat oleh spray. Dia hanya bisa berjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Dia memberi isyarat kepada Su Lingyun di sampingnya untuk menyelamatkannya. Su Lingyun menghela napas pelan. Dia membungkukkan tubuh ke depan. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan handuk yang menyumbat mulut Su Wanting. Su Wanting segera menghirup udara dengan rakus. Merasakan udara segar yang sudah lama tidak ia hirup. Namun, ekspresinya sangat suram. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Su Lingyun tidak segera menjawab. Dia hanya mengulurkan tangan untuk membuka spray yang membungkus Su Wanting. Bibi, ayo kita cepat lari. Su Lingyun tetap menggelengkan kepala. Dia dengan terampil membuka tali yang terikat di tubuh Su Wanting. Ingin.
Teman sekelasmu yang bernama Zhang Wei itu bukan zombie biasa. Dia tidak langsung membunuh kami. Hanya karena dia ingin menikmati sensasi kucing mengejar tikus. Kami tidak bisa melarikan diri. Su Wanting merasa seperti disambar petir. Di matanya, Bibi Su Lingyun selalu merupakan orang yang paling cerdas. Sekarang malah mengatakan hal yang begitu negatif. Tapi, Bibi, apakah kita hanya akan diam saja menunggu kematian? Saya tidak ingin mati. Apalagi tidak ingin ditangkap olehnya. Su Lingyun tidak memberi tanggapan lagi. Tapi dia melihat Zhang Wei yang berdiri di tepi atap. Saat itu, Zhang Wei membelakangi dua wanita bernama Su. Dia sama sekali tidak berniat menghentikan dua wanita itu yang berbisik keras. Dia hanya menentaikan kepala ke arah bulan purnama di langit. Menggigit bibir, ia mulai melancarkan mantra. Tidak tahu bagaimana Azu bisa melakukan hal yang begitu kejam. Tapi, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan pencapaian bulan sabit. Titik evolusi 2. Zhang Wei membuka panel lagi. Atributnya sudah sangat berbeda. Nama, Zhang Wei. Tingkat 3. Kekuatan 21. Kekuatan gigitan yang melampaui imajinasi manusia. Keterampilan 18. Ahli dalam kekuatan internal dari novel seni bela diri. Melompat dan berlari di dinding adalah hal yang mudah. Kecepatan 11. 100 meter dalam 8 detik 8. Jauh lebih cepat dari Bolt. Ketahanan mental 18. Einstein yang hilang. Titik evolusi 2. Keterampilan. Pengendalian tubuh. Fotosintesis. Penglihatan yang tajam del. Lewati panel data. Zhang Wei langsung melihat pohon keterampilan di bawah. Pengendalian pikiran. Mengontrol zombie dengan otak dan sinyal saraf tulang belakang yang berkembang. Mengontrol zombie dengan jumlah maksimum tidak lebih dari poin ketahanan mental. Keterampilan ini menghabiskan 2 titik evolusi. Kelenjar virus. Membuat kelenjar untuk menyimpan virus zombie. Dapat mengatur gigi dengan bebas. Kandungan virus pada permukaan kuku. Keterampilan ini menghabiskan 2 titik evolusi. Pendengaran yang tajam. Meningkatkan sel koklea secara signifikan. Memberikan pendengaran setingkat kelelawar kepada Anda. Suara napas manusia yang halus tidak dapat tersembunyi di telingamu. Zhang Wei tanpa ragu memilih kontrol pikiran. Apa ini lelucon internasional? 2 keterampilan lainnya tidak ada hubungannya dengan pikiran. Kontrol sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama. Tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan gelombang zombie. Bicara apa tentang Raja Zombie? Dalam sekejap, dunia di depan Zhang Wei berubah. Dia merasakan kesadarannya. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Perlahan-lahan meluas. Perasaan itu seperti pikirannya. Berubah menjadi benang-benang tak terlihat. Perlahan menyebar ke segala arah. Menyentuh segala sesuatu di sekitarnya. Ketika pikirannya bergerak, pikirannya seketika berubah menjadi benang yang menghubungkan lebih dari 10 zombie di lantai bawah. Zhang Wei segera memerintahkan mereka untuk menyerbu asrama perempuan. Ternyata mampu mengendalikan zombie itu sungguh menyenangkan. Kemudian dia melihat keterampilan kelenjar virus. Merasa bahwa usahanya harus dimulai dengan mendapatkan keterampilan ini. Mengenai 2 titik evolusi yang kosong. Zhang Wei berbalik menatap Su Lingyun. Wanita seperti anggur yang baik. Semakin tua semakin harum. Dari saat melihat Su Lingyun untuk pertama kalinya, dia langsung teringat pada pencapaian tentara muda itu. Su Lingyun dan Zhang Wei saling menatap. Hanya merasakan sedikit ketegangan di dalam hati. Di mata Zhang Wei tidak hanya ada kedinginan, tapi juga ada semacam hasrat kepemilikan yang nyaris gila dan kesenangan yang terdistorsi. Seolah-olah dia dan Su Wanting hanyalah mainan untuk dijadikan hiburan. Zhang Wei mendekat langkah demi langkah. Dia untuk pertama kalinya membenci kedua kakinya yang cacat. Jika kedua kakinya sehat, dia pasti akan tanpa ragu berlari ke tepi atap. Meloncat dengan berani. Mengakhiri ilusi cinta Zhang Wei. Tiba-tiba Su Ling menatap Zhang Wei. Saya tahu berbicara tentang moral kepada zombie sepertimu adalah sia-sia. Tapi saya ingin membicarakan satu syarat denganmu. Kau biarkan Wanting pergi. Dia adalah keturunanku. Saya datang untuk menerima balas dendammu untuknya. Setelah mengatakannya, dia mendorong Su Wanting yang berdiri di samping. Memberi isyarat padanya untuk segera pergi. Su Wanting terlihat bingung. Sama sekali tidak mengerti maksud bibinya. Tadi yang mengatakan tidak bisa melarikan diri adalah bibi. Sekarang yang mengatakan untuk membiarkannya pergi juga adalah bibi.
Dia harus melakukan apa sekarang? Guru Su, ternyata kalian benar-benar kerabat ya. Zhang Wei berpura-pura terkejut dan mengangkat alisnya, seolah-olah baru saja tidak mendengar percakapan keduanya. Namun, teman Su Wanting tidak bisa pergi. Saya masih banyak yang ingin dibicarakan dengannya. Wajah Su Lingyun tiba-tiba berubah sangat tidak enak. Dia tidak menyangka Zhang Wei akan menolak dengan sangat langsung. Bahkan tidak memberikan sedikit pun ruang untuk berdiskusi. Saat itu, Zhang Wei tiba-tiba melihat ke arah pintu tangga. Su Lingyun awalnya terkejut, lalu segera menyadari bahwa ada seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Diiringi suara langkah kaki yang terburu-buru, sekelompok siswa dengan semangat berkobar menerobos ke atap. Dengan senjata yang beraneka ragam di tangan, terlihat sangat mengintimidasi. Tetapi Zhang Wei hanya merasa ada kilau di depan matanya. Gadis yang menjadi pemimpin ternyata tidak kalah menarik dibandingkan Su Lingyun. Dengan rambut pendek dan jas putih, tubuh dan karisma sangat mirip dengan Miyano Shiho. Xia Qiao, ayo bertindak, jangan hiraukan kami. Su Lingyun berteriak kepada gadis tersebut. Alis Xia Qiao sedikit berkerut. Pandangannya menyapu Su Wanting dan Su Lingyun. Wajahnya menunjukkan sedikit kesulitan. Jelas khawatir bahwa tindakannya dapat melukai mereka. Ceh, jangan buat situasi ini sulit. Zhang Wei tertawa kecil. Secara sukarela mundur beberapa langkah. Untuk memberikan jarak antara dirinya dan kedua gadis bersuku-su. Suaranya santai. Seolah-olah sedang mengolok-olok sebuah permainan yang tidak penting. Untuk memberi semua yang hadir sedikit kejutan fisik, Zhang Wei memutuskan untuk menghadapi cara yang disiapkan oleh Xia Qiao. Dia memiliki kepercayaan diri yang absolut. Meskipun melompat dari lantai 18, dia tidak akan terluka sedikit pun. Apapun yang disiapkan oleh Xia Qiao, hanya akan menggaruknya saja. Ayo, biarkan saya melihat kemampuan kalian. Belum selesai bicara, Zhang Wei, Xia Qiao sudah mengeluarkan sebuah alat yang mirip granat. Tanpa ragu-ragu melemparkannya ke arah Zhang Wei. Alat itu meluncur membentuk lengkung di udara. Langsung menuju dada Zhang Wei. Zhang Wei sangat terkejut. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Meskipun ledakan granat jenis ini tidak memberikan kerusakan substansial pada zombie yang bermutasi seperti dia. Tapi benda ini adalah luka dari pecahan. Gelombang kejut dari ledakan dan pecahan yang terbang kemungkinan besar akan melukai Su Lingyun dan Su Wanting yang berdiri tidak jauh. Jika terjadi masalah pada mereka, bahkan jika mengambil Xia Qiao kembali ke sel, itu akan menjadi kerugian besar. Granat menghantam Zhang Wei dengan tepat, mengeluarkan suara benturan yang nyaring. Kemudian pecah. Namun, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebuah semburan bubuk putih cerah dan merah. Zat berkarat menyemprot keluar dari alat. Dengan cepat menempel pada kulit Zhang Wei. Zhang Wei terdiam sejenak. Lalu, dia ingat, benda putih ini adalah bubuk magnesium. Yang merah adalah karat. Suara ledakan rendah terdengar. Di tubuh Zhang Wei tiba-tiba menyala api besar. Api bagaikan seekor naga api. Dengan cepat melahap tubuhnya. Suhu yang membara membuat udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Reaksi kimia antara serbuk magnesium dan karat menghasilkan panas yang sangat mengerikan. Warna api berubah dari jingga kemerahan menjadi putih menyilaukan. Seolah-olah bahkan udara ikut terbakar. Api ini bisa melelehkan pelat besi, kan? Suara Su Wanting bergetar. Secara naluriah menggenggam lengan Su Lingyun. Kita semua adalah orang yang telah mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun. Tentu saja tahu seberapa mengerikannya rumus pelepasan panas bom bakar. Setiap makhluk berbasis karbon yang normal pasti akan berubah menjadi tumpukan arang hitam. Su Lingyun tidak berkata-kata, hanya menatap Zhang Wei yang dibalut api dengan penuh perhatian. Dia selalu berhati-hati dalam bertindak. Harus melihat tubuh Zhang Wei untuk merasa tenang. Namun Zhang Wei di dalam api tidak seperti. Mereka terbakar menjadi abu seperti yang mereka perkirakan. Api mengamuk di tubuhnya. Namun tidak dapat memberikan kerusakan yang berarti padanya. Kulitnya sedikit memerah akibat suhu tinggi. Namun tidak sampai terbakar. Bahkan tidak ada satupun bekas luka. Begitu saja. Suara Zhang Wei terdengar dari dalam api. Dengan nada mengejek dan angkuh. Dia perlahan mengangkat tangannya. Menepuk-nepuk api di tubuhnya dengan lembut. Seolah-olah sedang menepuk debu. Api perlahan-lahan padam dengan gerakannya.
akhirnya benar-benar lenyap, hanya menyisakan asap yang melayang di udara. Alis Xia Qiao langsung berkerut. Dia tidak mengira, ranjau yang telah dia persiapkan dengan cermat. Bahan bakar sederhana itu ternyata tidak berpengaruh sama sekali pada Zhang Wei. Namun dia juga bukan gadis yang ragu-ragu. Ia segera mengeluarkan yang lain. Granat. Karena kualitasnya tidak baik, maka kita harus menang dengan jumlah. Dia telah bekerja secara ilegal di laboratorium untuk pembimbingnya selama bertahun-tahun. Berapa banyak bahan peledak yang dipegang? Ada banyak. Tapi Zhang Wei tidak senang. Meskipun bom Molotov ini tidak bisa menyakiti dia, tapi itu bisa membakar rambut dan merusak citra pribadinya. Dia segera berlari ke arah Xia Qiao. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan sekelompok siswa. Xia Qiao melihat tindakan Zhang Wei. Pupilnya tiba-tiba menyempit. Apakah ini masih zombie? Tidak hanya fisiknya sangat aneh sampai bom Molotov pun tidak berpengaruh. Bahkan kecepatannya juga sangat cepat. Berbeda dengan zombie-zombie di luar yang bergerak lambat. Zombie kulit ini sama sekali tidak terlihat seperti spesies yang sama. Menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa diperbaiki, dia dengan tegas meninggalkan niat untuk melempar granat ke Zhang Wei. Dia berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Sekumpulan gadis yang menghalangi di depan Xia Qiao langsung tertegun. Mereka memang bergantung pada Xia Qiao. Hanya dengan reputasi sebagai jenius kimia, mereka berani datang untuk menyelamatkan orang. Sekarang, tulang punggung tiba-tiba meninggalkan. Semua orang melarikan diri, ini bagaimana? Namun, Zhang Wei tidak mengejar Xia Qiao yang melarikan diri. Lari dari sini, tetapi tidak bisa melarikan diri dari kuil. Dia sudah mengingat aroma Xia Qiao. Universitas Linhai sebesar ini. Xia Qiao tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangannya. Mengenai situasi saat ini, Zhang Wei melihat sekumpulan gadis yang panik. Seolah-olah melihat sejumlah besar poin pengalaman.